Video kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita dapat menggunakan CSS untuk melakukan pengaturan dasar pada sebuah halaman HTML. Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu 3 cara untuk dapat menempelkan CSS ke sebuah dokumen HTML. Cara yang pertama adalah diletakkan langsung ke elemen HTML-nya. Ya, di sini saya sudah memiliki sebuah HTML project pakai .html, kemudian saya sudah buka pakai .html pada halaman browser. Nah, pertama-tama misalkan kita memiliki H1, kemudian belajar web itu mudah. Dan kalau kita lihat, ini adalah style paling basic dari H1. Nah, untuk memberikan style, kita bisa secara inline. Nah, yang inline, cara pertamanya adalah dengan cara ini, style. Pada video ini kita buat simbol dulu. Kita hanya akan merubah warna fontnya saja. Color. Kemudian kalau saya refresh, dia akan berubah menjadi berwarna merah. Nah, di video ini kita tidak akan fokus terhadap bisa dirubah apa aja sih. Kita tidak akan fokus ke situ. Kita masih fokus ke cara pakainya dulu. Nanti kita akan lihat juga yang namanya selector. Nah, ini adalah cara yang pertama, inline style. Nah, inline style di sini memiliki sebuah kelemahan, di mana kalau kita memiliki banyak sekali elemen, kemudian di sini ada H1 lagi, kemudian di sini ada H1 lagi, di halaman lain ada H1 lagi, kemudian kita harus memberikan style red semua. Misalkan seperti ini. Oke, ini cuma 3. Ketika ada perubahan, ya udah tinggal dirubah. Saya mau rubah dia menjadi green. Oke. Semua mau menjadi green. Bisa. Tetapi harus satu persatu. Bayangkan kalau kita memiliki banyak sekali file HTML, kemudian kita harus merubahnya satu persatu. Itu akan memakan waktu sangat banyak. Dan ada risiko salah satu elemen misalkan di sini masih lupa dirubah. Seperti itu. Nah, tetapi memang ini adalah cara yang paling mudah untuk memasang CSS, menggunakan CSS pada sebuah elemen HTML. Cara yang pertama inline. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan menggunakan yang namanya selector. Nah, cara yang menggunakan selector itu juga ada 2, internal style atau embedded dan external style. Kita akan coba yang internal style dulu. Internal style kita akan memisahkan ini, style di sini, itu kita pindahkan ke atas. Oke. Style. Kemudian di sini kita membutuhkan selector. Formatnya adalah selector, kemudian CSS-nya. Ini adalah caranya. Jadi selektornya, kemudian CSS-nya ada di sini. Contoh, kita mau merubah semua yang H1 menjadi berwarna biru. H1, color blue. Kemudian yang ini kita hapus dulu, karena kalau tidak nanti akan bermasalah di style mana yang digunakan. Semua berubah menjadi blue. Bagaimana kalau misalkan di bawahnya ternyata ada lagi? Ini adalah cara yang kedua, di mana kita menggunakan internal atau embedded. Keunggulannya, kita hanya perlu menentukan selektor, kemudian satu halaman akan menggunakan style yang ini. Oke. Nah, tetapi ini pun juga masih ada permasalahan. Ketika kita memiliki 2 buah file atau lebih,
kemudian di sana ada H1 semua, kemudian kita harus merubahnya satu persatu, itu menjadi sebuah permasalahan. Di sini kita ganti color red. Kemudian file yang lain, di sini juga harus diganti menjadi red. Ini akan muncul permasalahan seperti itu. Risiko ada file yang lupa terganti. Gitu. Nah, untuk mengatasi itu ada cara yang ketiga, namanya external style. Kita akan menggunakan file yang berbeda. Di sini kita akan buat file style.css. Kemudian kita akan tuliskan style kita di sini. Misalkan H1 color green. Kemudian di sini kita hanya perlu gunakan link. Kemudian hrefnya adalah ke style.css menggunakan file path. Ketika saya run, dia akan menggunakan CSS yang nah ini adalah cara yang paling dasar. Loh, terus berarti ini setiap tag akan memiliki style yang sama. H1 semuanya akan menjadi hijau. Bisa nggak kalau saya memiliki satu H1, kemudian yang ini mau berwarna hijau, yang ini mau berwarna biru, yang ini mau berwarna merah? Bisa. Kita bisa menambahkan yang namanya selektor. Nah, untuk lebih mudah mempelajari selektor, di sini saya akan menggunakan internal style. Jadi kalau tadi kan eksternal, nah sekarang kita menggunakan internal style. Pada prinsipnya sama, nanti tinggal dipindahkan dari internal sini, dipindahkan ke sini, ke eksternal. Ya. Oke, ceritanya di sini saya mau jadikan ini merah, kuning, hijau. Oke. Saya ganti kata-katanya supaya lebih mudah. Merah, kuning, hijau. Oke. Jadi saya mau jadikan ini merah, ini kuning, ini hijau. Ya. Caranya gimana? Nah, kita bisa gunakan yang namanya ID dan class. ID dan class itu merupakan atribut elemen HTML yang pada prinsipnya kalau class itu dalam satu halaman ini itu bisa banyak yang memiliki kelas yang sama. Jadi ada banyak elemen yang bisa memiliki kelas yang sama. Sedangkan kalau ID itu dalam satu halaman itu hanya boleh ada satu saja. Contoh, di sini saya akan contohkan yang kelas dulu. Hijau. Color green. Red. Merah. Color. Oke. Ceritanya saya di sini mau memiliki dua buah kelas saja. Oke. Hijau dan merah. Cara pakainya gimana? Kita tinggal define kelas sama dengan hijau. Kelas sama dengan hijau. Seperti itu. Jadi ini adalah selektor, dia akan menselect semua yang kelas tanda titik akan diberikan warna hijau. Ya ini kata-katanya merah. It's okay. Nah, kalau saya di sini maunya merah, saya tinggal ganti ini menjadi merah. Seperti itu. Ini adalah selektor kelas. Memungkinkan kita memiliki lebih dari satu elemen pada satu halaman yang sama. Ya. Sedangkan kalau kita hanya memiliki satu saja, ID, kita bisa gunakan ID. Ya. Misalkan ID sama dengan kuning. Untuk ID hanya bisa satu, crash, kuning. Seperti ini. Nah,
Di sini yang saya contohkan adalah elemennya adalah H1 semua. Gimana kalau saya memiliki elemen P? Kemudian kelasnya adalah hijau. Orang, apa yang terjadi? Seperti ini. Jadi dia akan berubah semua elemen yang memiliki kelas hijau akan menjadi warna hijau. Dia tidak melihat elemennya itu apa, P kah, H1 kah, dan lain sebagainya. Cascading rules, di mana style yang lebih di bawah itu akan digunakan. Ya, misalkan di sini, saya akan update warna hijau, kelas hijau, jadi colornya adalah gray. Ketika saya refresh, yang digunakan itu adalah yang gray, warnanya adalah gray. Kenapa? Awal sudah di-define, oke, kelas hijau kamu warnanya adalah green ya, tapi di bawah kelas hijau kamu ganti jadi gray deh. Nah, di sini CSS yang dituliskan pertama itu akan digantikan oleh yang bawahnya, yang dituliskan berikutnya. Tetapi kalau ternyata yang di atas ada yang namanya misalkan font weight bold. Jadi di sini warna hijaunya akan terbold. Ya, yang ini nggak kelihatan karena H1 defaultnya udah ke bold ya. Tapi ini P-nya adalah bold. Gitu. Jadi kalau kita inspect di sini, jadi dia colornya gray. Nah ini, jadi kelas hijau di bagian atas dia sudah di-define color green, tetapi color green dan font weight-nya adalah bold, tetapi di bawahnya di revert menjadi colornya adalah gray, tetapi bold-nya masih terbawa. Begitu. Oke, ini adalah cascading rules. Nah, cascading rules sedikit berbeda ketika kita memiliki style yang inline. Misalkan di sini. Style color black. Di sini dia akan menjadi hitam. Kenapa? Karena style yang kita gunakan adalah style yang inline duluan. Inline itu adalah konsentrasi yang paling kuat. Dia akan digunakan pertama kali. Ya gitu. Sedangkan kalau yang internal dan embedded, embedded dan yang eksternal itu bergantung dengan urutan didefinisikan. Misalkan di sini saya sudah mendefinisikan kelas hijau, berarti ini yang digunakan adalah color gray, font weight-nya adalah bold. Tapi kalau di sini saya ganti, jadi di bawahnya ada ini, di bawahnya saya ganti green, colornya adalah purple, font weight-nya adalah normal. Di sini dia akan menjadi kelasnya adalah hijau. Nah, seperti ini. Jadi yang digunakan adalah yang terakhir. Ini setelah didefinisikan ditimpa oleh ini. Jadi ketika kita menggunakan CSS-nya di bagian sini, internal ataupun eksternal, itu yang digunakan adalah yang paling bawah. Nah, tetapi ada aturan lain lagi, di mana ada yang namanya multiplicity. Saya biasa menyebutnya dengan konsentrasi kekuatan selektor. Gitu. Oke. Di sini selektor yang sudah kita pelajari sampai sekarang ada yang namanya ID, ada yang namanya class, ada yang namanya HTML tag.
Tadi ya, satu hijau, color green. Ini adalah HTML tag, selektor HTML tag. 3 selektor ini memiliki power yang berbeda-beda. Yang paling kuat itu adalah ini. Kemudian class, kemudian HTML tag. Oke. Seringkali dihitung dengan cara 1000. Kemudian kelas itu bobotnya adalah 100. 100. Nah, seringkali dihitung dengan cara 100. ID itu bobotnya adalah 100. Kelas itu bobotnya 10. HTML tag bobotnya 1. Misal, kita memiliki selektor ini. Oke. Nah, kelas hijau, kalau di bawahnya saya berikan H1, ini saya hapus ya. Saya hapus dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia warnanya adalah grey. Yang digunakan adalah ini. Oke. Kalau saya menambahkan aturan H1, oke, kemudian color purple, oke. Ketika saya lihat yang selektor ini, H1 colornya dijadikan grey ya. Oke, H1, sorry. Kelas hijau colornya dijadikan grey ya. Ini. Ini dijadikan grey. Oke. Ketika ini dijadikan grey, dia ngelihat lagi. Ini ada selektor H1. Yang kena selektor H1 mana aja? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti harusnya semua jadi H1. Semua jadi purple. No. Kenapa? Karena ini bobotnya adalah 1. Ini adalah bobotnya adalah 10. 1 dan 10 banyak mana? Banyak 10. Jadi ketika dijalankan, yang dijalankan adalah yang 10. Walaupun selektornya ada di bawahnya. Purple-nya ada di bawahnya. Tadi, ingat cascading rules yang saya jelaskan tadi. Ketika dia H1-nya, ketika selektornya berada di bawahnya, yang digunakan adalah yang bawahnya. Tetapi karena ini konsentrasinya lebih kuat, yang digunakan adalah yang atasnya. Betul. Yang hijau, yang grey. Kayak gitu. Nah, untuk selektor sendiri sebenarnya ada banyak banget. Ada juga selektor yang sifatnya bertingkat. Ada selektor yang sifatnya menambahkan properti lainnya. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas. Yang kita gunakan simple dulu saja. Jadi hanya kelas, kemudian ID dan elemen. Kayak gitu. Nah, yang saya mau jelaskan lagi sedikit. Kalau saya di sini memiliki ID, kemudian ID-nya adalah purple. Kemudian di sini saya slash purple. Ini yang didapatkan apa? Purple. Kenapa? Konsentrasinya adalah 100. Seperti itu. Nah, kelas dan ID ketika ditempelkan seperti ini, dia akan melihat yang lebih kuat. Tetapi ketika di sini saya berikan font weight-nya adalah normal, yang digunakan adalah ini. Tetapi kalau misalkan ini saya hapus, gini, berarti yang digunakan adalah yang font weight-nya adalah bold. Nah, ini adalah selektor. Nah, selektor dasar ya. Nanti kita bisa kombinasikan semuanya, tapi tidak saya bahas pada video kali ini. Pada video kali ini kita cuma akan gunakan selektor yang basic, ID, class, kemudian HTML tag. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.